Lalu setelah Rasulullah SAW wafat, bagaimana? Apakah Allah Ta'ala masih berkomunikasi? Apakah Allah Ta'ala masih membuka ruang pembicaraan dengan makhluknya, dengan manusia? Tentu Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bapak Ibu sekalian, terjadi kegemparan di antara para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW harus dimandikan? Dalam kegoncangan tersebut tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan rasa kantuk kepada para sahabat. Dan secara massal di dalam kondisi tidur itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Igsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu. Mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang padanya ada pakaiannya. Jadi dimandikan dengan pakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Nah, saya mencoba memberikan beberapa meng-highlight ayat ini, catatan dengan beberapa kata. Pertama, kata libasyarin, ya. Kemudian yang kedua, ayyukallimahullahu, ya. Kemudian wahyan, awmir wara'i hijabin, aw yursila rasula. Jadi kata pertama yang ingin saya coba highlight adalah kata libasyarin. Tadi Prof. Jajang sudah menjelaskannya, Pak Eki juga sudah menjelaskannya. Jadi ada hal yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, setidaknya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia dalam 3 kategori. Yang pertama al-bashar, yang kedua an-nas, dan yang ketiga al-insan. Nah, 3 kategori ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki juga fitrat yang berbeda. Al-bashar artinya seorang manusia yang betul-betul secara jasad diberikan alat indera, mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Diberikan hati nurani yang kadang lapar, haus, yang kadang sedih, bahagia, cinta, dendam, marah, dan lain-lain. Betul-betul dalam konteks manusia, dalam kapasitas yang sangat-sangat alami. Berbeda dengan An-Nas. Kalau An-Nas itu ketika al-bashar, di atas tahapan al-bashar, ketika manusia sudah mulai meningkat tahapannya dengan karakter intelektualitasnya yang meningkat. Misalnya pada saat itu manusia sudah mulai mengembangkan ilmu, mengembangkan teknologi, menjadi manusia yang memiliki peradaban, manusia memiliki kebudayaan. Ya. Nah yang terakhir, al-insan, ini adalah tahapan di atas An-Nas juga. Seseorang manusia yang sudah memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Yang mana sudah bukan hanya berbudaya, berperadaban, tetapi sudah bertuhan. Yang kemudian dengan bertuhan itu menjadi insan, menjadi pribadi yang baik untuk sesama, yang cinta untuk sesama dan membawa keberkatan bagi orang lain. Nah menariknya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menggunakan al-bashar. Jadi Allah Ta'ala membuka ruang komunikasi, Allah Ta'ala membuka ruang dialog itu bukan hanya kepada al-insan yang tinggi derajatnya, yang ilmunya, yang rohaninya tinggi, atau yang berbudaya, yang berperadaban, atau yang pengetahuannya luas. Justru dalam tahapan al-bashar yang sangat alami sekali. Itulah mengapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita tentang proses komunikasi Allah Ta'ala bukan hanya dengan Nabi. Dengan yang bukan Nabi pun Allah Ta'ala buka komunikasi. Bukan hanya laki-laki, bahkan perempuan pun Allah Ta'ala berikan bimbingan. Dan bukan hanya orang yang beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun Allah Ta'ala berikan. Inilah makna al-bashar. Wa ma kana li basyarin. Jadi memang kunci dasarnya ini. Sehingga itu sangat luas jangkauannya, cakupannya. Dan sangat luas kepada siapa yang Allah Ta'ala tentunya
kehendaki. Sebagai contoh tadi, Prof. Jajang mengangkat cerita tentang ibunda Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ayat 7 atau ayat 8. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani. Ketika Fir'aun saat itu memiliki program lah katakan untuk membunuh bayi-bayi karena dikhawatirkan akan melakukan kudeta kepada Fir'aun, dikeluarkanlah perintah membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Ibunda Nabi Musa sebagai manusia biasa merasa takut tentunya akan hal ini. Dalam rasa takut tiba-tiba datanglah perintah dari Allah Ta'ala. Meskipun tentu merasa khawatir ini apakah tadi wangsit, apakah, tapi ini ada sebuah berita dari Allah Ta'ala. Fa'ardihi fil yami, dalam sungai. Kan bukan mudah menghanyutkan bayi dalam kotak di sungai. Bapak-bapak dan ibu-ibu jika melakukan hal yang serupa tidak mudah tentunya. Tetapi ada janji dari Allah Ta'ala dalam ayat yang sama. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan kepada engkau, kepada ibunda Nabi Musa, dan akan dijadikan di antara orang-orang yang diutus oleh Allah jadi Rasul. Inilah yang kemudian akhirnya ibunda Nabi Musa menghanyutkan Musa yang masih bayi, dan dengan izin Allah Ta'ala masuk ke lingkungan istana, dipelihara oleh istrinya Fir'aun, lalu untuk menyusui dan mengembangkannya diberikan kepada ibunda Nabi Musa. Betul-betul rodu ilaik, kembali kepada ibunda Nabi Musa. Kemudian misalnya seperti wahyu yang turun kepada Hawari. Wa idh auhaitu, ini juga sama menggunakan auha. Wa idh auhaitu ilal hawarijina an aminu bi wa bi rasuli. Dan ketika aku wahyukan kepada para Hawari, berimanlah kepadaku dan rasul-rasulku. Para Hawari menjawab, amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Kami muslim, kami beriman dan kami menerima. Oke, lanjut. Dari ayat yang sama, saya meng-highlight kata ayyukallimahullah. Bahwasanya Allah berkata-kata. Ya. Nah, ini ada hal yang menarik Bapak dan Ibu sekalian. Bentuk dari kata ini adalah fi'il mudhari. Yang sama-sama kita ketahui sebuah pekerjaan yang sedang kita lakukan dan terus akan kita lakukan sampai kapanpun. Dan inilah yang kemudian menghasilkan salah satu sifat Allah Ta'ala al-mutakallim. Kalau kita dulu waktu masih kecil belajar yang sifat Allah yang 20 itu ya, al-mutakalliman itu yang nomor terakhir itu kalau tidak salah ya. Nah, dari ayat ini memberikan sebuah fenomena dan pemahaman yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah Ta'ala adalah memiliki sifat berbicara, maha berbicara dari dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Sehingga apa yang dikatakan bahwa sebagian mengatakan, punten tadi Prof ya sempat disampaikan, ada yang memahami bahwa wahyu sudah tidak ada lagi, proses komunikasi Allah Ta'ala sudah terhenti. Menurut ayat ini tidak. Tetap akan terbuka sampai kapanpun, kan tidak mungkin Allah Ta'ala dulu berbicara, sekarang tidak berbicara. Sifat Allah Ta'ala kekal abadi, azali dan abadi. Inilah yang kemudian diberikan sebuah penekanan dari kalimat ini, ayyukallimahullah. Oke, lanjut. Lalu pertanyaannya, dengan cara apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada al-bashar, pada manusia? Tadi dijelaskan illa wahyan aw miwaro hijabin aw yursila rasula. Oke, selanjutnya. Pertama wahyan. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Profesor, alhamdulillah. Saya hanya akan kembali meng-highlight sebentar bahwa waha yahwi wahyan. Artinya salah satunya asyara wa auma, ya, memberikan isyarat, ya. Kemudian alhamahu iyahu, atau memberikan ilham kepadanya, atau ma yulqihillahu ila anbiyaih, apa yang disampaikan Allah kepada para nabinya. Oke, next. Imam Raghib Al-Isfani, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kitab Al-Mufradat fi Gharabil Quran, beliau menyampaikan salah satu makna dari wahyu yang tadi sudah disebutkan, al-isyaratu as-sariyah. Isyarat yang cepat
yang dimasukkan ke dalam hati manusia dan membuat sebuah kesadaran diri. Pandangan dari Imam Raghib ini sungguh sangat menarik. Jadi apapun bentuknya yang masuk ke dalam hati manusia yang membawa kepada sebuah pencerahan, pemahaman tentang kebaikan dan kebajikan atau membentuk sebuah kesadaran untuk berbuat kebaikan, maka itu termasuk dalam makna wahyu. Kemudian Imam Razi rahmatullahi alaihi dalam kitab Tafsir Kabir jilid ke-14 halaman 187 beliau menulis huwa ilham wa qadha fi qalbi. Bahwasanya wahyu adalah ilham yang dimasukkan ke dalam kata-kata ke dalam hati. Jadi wahyu secara sederhananya seperti itu dan itu diberikan kepada al-bashar, kepada siapapun. Makanya tadi ada istilah keretag hate, ya, kemudian ilapat, bahasa Sunda yang luar biasa ya. Nah, itu pun merupakan bagian daripada apa yang dimaksud oleh Imam Raghib al-Isfahani dan Imam Razi rahmatullahi. Oke, lanjut. Nah, kemudian cara yang kedua berdasarkan ayat tadi, miwaro hijabin, di balik hijab. Hadat Khalifatul Masih yang kedua, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, beliau memberikan tafsir, pemaknaan tentang apa maksudnya tentang di balik hijab ini. Beliau menjelaskan kalau wahyu tadi, wahyan secara bahasa isyarat yang langsung masuk ke dalam hati manusia membentuk consciousness, kesadaran diri. Kalau di balik hijab maknanya adalah memerlukan sebuah sarana, media, perantara. Bisa melalui sebuah pandangan gaib, bisa melalui pendengaran gaib, bisa melalui kasyaf, bisa melalui mimpi yang seseorang melihat, atau seseorang mendengar lalu mengambil makna di balik itu semua. Jadi tidak disampaikan secara langsung. Ini makna di balik hijab dari Khalifah Ahmadiyah yang kedua. Baik, next. Nah, saya ingin mencoba Bapak dan Ibu sekalian berikan sebuah padanan tentang contoh mimpi. Ya, di dalam Al-Qur'an misalnya dalam As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang komunikasi Tuhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dikatakan qala ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka. Aku melihat ya dalam al-manam, coba dalam kantuk, sebagian mengatakan dalam tidur bahwasanya aku menyembelih engkau. Jadi perintah Allah taala disampaikan melalui mimpi. Ini pun yang kemudian ketika Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelihnya, Allah Ta'ala mengingatkan, qad sodaqta ru'ya, engkau telah menggenapi, melakukan pandangan tersebut. Oke, next. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada contoh mimpi yang juga tidak kalah menarik. Ketika Raja Mesir dalam surah Yusuf ayat 43, bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Pada waktu itu ketika menceritakan itu, sebagian mengatakan ini mimpi yang kacau balau katanya. Ini mimpi yang tidak jelas. Tapi di antara pegawai kerajaan istana itu ada yang mengatakan, wahai raja, ada seseorang yang sangat paham tentang tafsir mimpi di dalam penjara. Siapa? Yusuf namanya. Dipanggillah. Lalu ketika mimpi ini disampaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, beliau terjemahkan, tafsirkan bahwa ini maksudnya adalah akan datang masa paceklik, masa kekeringan, masa kesusahan selama 7 tahun. Oleh karena itu Nabi Yusuf memberikan rekomendasi agar melakukan menanam dari sekarang tumbuh-tumbuhan, mempersiapkan persediaan bahan makanan dan lain-lain untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik yang berat. Kita aja COVID hanya berapa tahun Pak ya? Ini paceklik 7 tahun, tidak mudah. Dan rupanya apa? Terjadi Pak dan Ibu sekalian. Terjadi peristiwa kekeringan, paceklik 7 tahun yang berat. Namun berkat karunia Allah Ta'ala, pesan kepada Allah kepada sang raja ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Maka raja dan seluruh masyarakat terselamatkan dari bencana yang begitu berat. Ini pun melalui mimpi kepada Raja Mesir. Oke, lanjutkan. Atau juga dalam surah Yusuf ayat 4 tentang mimpi
Nabi Yusuf ketika masih kecil. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Jadi ketika beliau menyampaikan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa 11 bintang, matahari dan bulan menyembah kepada Yusuf, maka Nabi Yakub mengatakan, kau jangan ceritakan kisah ini mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Dan memang betul apa yang terjadi. Nabi Yusuf kemudian dikucilkan, bahkan disakiti, dipersekusi. Namun apa yang makna dari mimpi ini? Bahwa mereka semua nanti pada akhirnya akan beriman kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mimpi ini pun luar biasa. Dialami bahkan oleh seorang nabi dalam sebuah peristiwa yang sangat istimewa. Oke, selanjutnya. Next. Kemudian cara yang ketiga, yursila rasulan. Mengirimkan utusan. Padanannya, setidaknya saya ingin menyampaikan 2 peristiwa ketika malaikat diutus oleh Allah Ta'ala datang kepada ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Bahwa Maryam akan hamil dan memiliki putra. Padahal Maryam mengatakan, walam yamsasni bashar. Tidak ada seorang laki-laki manusia pun yang telah menyentuh aku. Tapi malaikat menjawab, idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka itu akan terjadi. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan komunikasi pesannya itu kepada Maryam, ibunda Nabi Isa melalui malaikat Jibril. Hal yang serupa terjadi kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro tentang Iqra, membaca. Malaikat Jibril pun datang ke sana. Oke, next selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari semua bentuk-bentuk komunikasi Allah Ta'ala dengan bashar, dengan manusia, yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia adalah dalam bentuk wahyu syariat. Syariat artinya adalah at-thariqah al-mustaqimah, jalan yang lurus yang menuntun manusia kepada jalan kebaikan dan kemuliaan, dan juga hukum ya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam Al-Qur'an ada Nabi Musa dengan Taurat dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Dan kami sepakat bahwa wahyu dalam bentuk syariat seperti ini inqata'at, sudah selesai. Ya, tidak akan turun lagi karena Rasulullah SAW sebagai pengemban tingkat tertinggi bentuk wahyu syariat. Selanjutnya. Nah, bagaimana dengan wahyu non syariat? Apakah ada padanannya? Oh tentu. Pertama, Imam Rozi menulis dalam kitab At-Tafsirul Kabir, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada Bani Israel ribuan nabi yang tidak mempunyai kitab atau syariat baru. Mereka diutus untuk mendirikan Taurat itu saja. Kemudian Imam Rashid Ridho pun dalam Tafsir Al-Manar, juz 5, nomor 9 beliau pun menulis bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak membawa agama baru. Namun agamanya adalah Yahudi dan syariatnya Taurat, datang untuk memperbaiki orang Yahudi memegang syariat secara zahir. Jadi betul-betul Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sebuah fakta bahwa ada nabi yang membawa syariat, ada juga nabi yang tidak membawa syariat. Dan nabi yang tidak membawa syariat tentunya mendapatkan bimbingan Allah Ta'ala dalam bentuk wahyu non syariat. Selanjutnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang kategorisasi nabi syariat dengan nabi tidak membawa syariat? Dalam surah Al-Maidah ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Bahwasanya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada hudan, petunjuk, dan cahaya, yahkumu bihan nabiyyuna, yang berhukum banyak nabi kepadanya. Tadi dikatakan oleh Imam Rozi ribuan bahkan nabi, ya, dan orang-orang Yahudi. Jadi ini adalah kalau tadi mengapa ada istilah tashri, gair tashri, nabi syariat atau nabi tidak non syariat, dasarnya dari Al-Maidah ayat 45. Selanjutnya. Nah, kalau kita mau melihat dalam surah An-Nisa ayat 163 tentang seperti apa Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, di sini pun menggunakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh.
ya, kepada Nuh, kemudian ila Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak, wa Yaqub, wal asbab, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa ataina Dawuda zaburo. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang bukan pembawa syariat, nabi-nabi yang tidak membawa syariat mendapatkan juga wahyu dari Allah, tentunya wahyu-wahyu yang bukan syariat. Jadi ini mudah-mudahan bisa membuka sebuah cakrawala kita dalam memahami konsep wahyu. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan, tadi Pak Profesor sudah menyampaikan tentang Allah Ta'ala pun menyampaikan berbicara kepada lebah, ya, kepada langit dan bumi. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, next. Nah, lalu setelah Rasulullah SAW wafat, bagaimana? Apakah Allah Ta'ala masih berkomunikasi? Apakah Allah Ta'ala masih membuka ruang pembicaraan dengan makhluknya, dengan manusia? Tentu Bapak Ibu sekalian. Saya menyebutkan beberapa wahyu kepada para sahabat Rasulullah dan tokoh-tokoh muslim. Di sana ada beberapa nama, ya. Oke, selanjutnya. Nah, saya ingin mencoba memberikan contoh. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bapak Ibu sekalian, terjadi kegemparan di antara para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW harus dimandikan? Dalam kegoncangan tersebut tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan rasa kantuk kepada para sahabat dan secara massal di dalam kondisi tidur itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Igsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu. Mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang padanya ada pakaiannya. Jadi dimandikan dengan pakaian. Awalnya bingung, apa dibuka, tapi dibuka paur doraka gitunya, mau di gimana. Akhirnya dalam kebingungan itu Allah Ta'ala turunkan bimbingan. Tidak lama dari Rasulullah SAW wafat. Ya, ini membuka sebuah pemikiran kepada kita bahwasanya tetap terbuka. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah wahyu kepada Umar bin Khattab. Ya, ini sangat panjang. Oke, selanjutnya. Ini kepada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Terkadang juga sebagian wahyu yang diterima oleh Imam Syafi'i adalah dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Di sini ayat yang ke-9 surah Yasin contohnya. Lanjut. Ini pada Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Ini katanya pada malam itu saya menyaksikan suatu suara yang menyatakan, wahai Ahmad bersukacitalah engkau. Jadi basyiron, kabar suka bentuknya, atau nadhiron, atau kabar peringatan. Lanjut. Nah, ini wahyu kepada Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, jilid 3 halaman 35. Selanjutnya. Lalu bagaimana dengan pendiri Ahmadiyah? Dalam buku-buku yang beliau tulis, beliau menyampaikan bahwa beliau pun mendapatkan ragam bentuk komunikasi dengan Allah Ta'ala, baik itu mimpi, baik itu kasyaf ataupun auha. Ya, kadang beliau bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ilmu dari Rasulullah, mendapatkan doa dari Rasulullah. Kemudian beliau mendapatkan kabar tentang berita kematian atau kelahiran atau berita kemajuan yang akan datang, peristiwa yang akan datang. Beliau dapatkan itu. Nanti saya akan berikan contoh. Oke, next. Contoh wahyu yang beliau terima. Beliau mendapatkan sebuah wahyu dari Allah Ta'ala, ya'tuna min kulli fajjin amik, wasya' makanaka ya'tika min kulli fajjin amik. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, luaskanlah tempat engkau. Ya. Akan berdatangan kepada engkau dari segenap penjuru dunia. Bapak dan Ibu sekalian, wahyu ini turun kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ketika beliau seorang diri di Kadian. Kadian adalah tempat yang sangat jauh terpencil. Profesor Kunto menyebutkan kemarin Pak menuju ke Kadian, boroning cenah kapungkur, jangankan dulu cenah, aya lagi kucing masih leuweung cenah. Ya. Jangankan dulu katanya, sekarang saja masih begini. Jadi Prof Kunto tuh, waduh, gimana dulu ya katanya. Nah, ketika beliau seorang diri, ketika beliau belum dikenal siapapun, beliau mendapatkan kabar dari Tuhan, nanti orang akan datang ke tempat engkau dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin pada waktu itu orang berpikir, ini mah rada ngawur nih katanya. Tapi faktanya Bapak dan Ibu sekalian,
Bahkan hingga hari ini, jangankan dulu di zaman Mirza Ghulam Ahmad, bahkan hingga hari ini ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang datang ke Qadian. Menjadi penggenapan wahyu ini. Kemudian next. Kemudian beliau pun menerima sebuah wahyu. Ini dalam bahasa Urdu ya. Meteri tabligh ko zamin ke kinarong tak pouchonga. Bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau hingga ke seluruh pelosok dunia. Jadi kalau tadi Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan komunikasi dari Tuhan bahwa nanti orang akan datang ke Qadian, tetapi ada janji dari Allah Ta'ala bahwa nanti tabligh engkau akan ke seluruh dunia. Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari tempat yang sangat terpencil seperti itu, sekarang dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah ke Eropa, Amerika, Afrika, ke Bandung Kulon juga ya, ke Cicalengka juga ya. Kemana lagi? Ke Sumedang, kemana-mana, alhamdulillah. Dan ini adalah bukti kebenaran. Apa yang beliau terima dan apa yang beliau dijanjikan Allah Ta'ala menjadi sebuah kenyataan. Lanjut. Lalu bagaimana hal ini beliau peroleh? Bapak Ibu sekalian, ini adalah kuncinya. Bahwa beliau dapatkan ini semata-mata berkat kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Fana fillah, fana fir Rasulullah SAW. Semua nikmat dan karunia ini beliau terima karena berkat pengabdian, kecintaan yang begitu istimewa. Beliau menulis dalam sebuah syair bahasa Parsi yang artinya, hidupku dan hatiku tiada yang lain kecuali pengorbanan untuk kemuliaan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya seakan-akan sebutir debu di lorong jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersedia berkorban meletakkan kepala saya pada debu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Hatiku setiap saat berkorban untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, next. Lalu ada juga beliau menulis sebuah syair dalam bahasa Urdu. Wo peshwa hamara jisehe nure sara. Nama uska Muhammad dilbar merah yehe. Beliau pemimpin kami, darinya lah sumber segala cahaya. Namanya adalah Muhammad, hanya dialah kekasihku. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan konsep wahyu dalam pandangan Ahmadiyah. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah wahyu juga yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Kullu barokatim mim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka man ta'allama, man allama wa ta'allama. Bahwa segala bentuk keberkatan adalah berasal dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berberkatlah orang yang belajar dan orang yang mengajarkannya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hari ini belajar, datang ke sini mendapatkan keberkatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.